Genap 5 tahun sudah aku meninggalkan tanah Kalimantan dengan sejuta mistis yang membawaku hingga kini. Berbagai pertanyaan menghinggapi relung jiwaku sampai aku bertemu dengan belahan jiwaku yang baru, Andini, yang biasa aku sebut Dini. Dini gadis Jawa asli berperawakan hitam manis dengan bulu mata yang sangat lentik. Ia sangat baik dan sopan, membuat kedua orang tuaku jatuh hati dan tak sabar menjadikannya menantu sebagai pengganti Arini yang sudah pergi. Perkenalan pertama kami di suatu resto membuat hatiku tak menentu. Senyumnya yang manis dan tatapannya yang sendu membuatku jatuh cinta saat pandangan pertama. Bak gayung bersambut, ia tak keberatan memberikan nomor telepon saat itu. Tak menunggu waktu lama, intens berhubungan via udara dan bertemu membuat nyaman dan desir-desir cinta semakin kuat. Ia yang saat itu berumur kurang lebih 23 tahun tak keberatan dipersunting olehku yang berumur hampir kepala 3. Kini aku dan Dini sudah resmi menyandang status sebagai suami dan istri. Dini pun sudah mengandung buah cinta kami yang kini menginjak usia 4 bulan. Di usia kandungan Dini yang masih terbilang muda, perusahaan menugaskanku untuk mengelola cabang baru di Kalimantan. Aku yang sudah bekerja hampir 5 tahun di perusahaan yang bergerak di bidang bahan makanan itu, dipercaya untuk mengelola cabang di sana. Butuh waktu untukku menerima pekerjaan itu. Satu sisi mengingat ancaman dan petuah si bapak dan ibu-ibu yang bertemu denganku di areal pemakaman. Ingatanku kembali melayang 5 tahun silam saat aku dipaksa terbang kembali ke kampung halamanku. Di satu sisi tawaran yang menggiurkan membuatku ingin segera terbang kembali ke sana. Naik haji hingga 4 kali lipat, ditambah pinjaman kendaraan dan rumah free yang dikontrak perusahaan. Uang transport tiap bulan, cuti 6 bulan sekali, dan boleh membawa anak istri. Tunjangan anak, kesehatan keluarga, dan jenjang karir membuatku gelap mata. Apalagi saat istriku, Dini, memberi semangat dan setuju untuk aku pindah. Aku seperti mendapat angin segar. Namun, semua itu tak semulus pikiranku. Kedua orang tuaku menentang tegas keinginanku. Mereka tak ingin aku pergi berikut Dini bersamaku. Dini dengan sabar meyakinkan kedua orang tuaku. Ia berjanji akan baik-baik saja dan selalu memberi kabar, hingga kedua orang tuaku pun mengizinkan, walaupun hati mereka masih sangat ragu. Dan di tanggal 10 ini, akhirnya kami terbang menuju tanah Kalimantan. Tanah dengan sejuta misteri yang membuatku lupa ingatan akan jati diri dan kenangan di waktu 5 tahun silam. Kutatap wajah istriku yang manis. Ia sedang tertidur pulas di kursi sebelah. Seketika, rasa ragu menyergap hatiku. Aku takut kehilangannya beserta anak yang dikandungnya. Entah kenapa hatiku berkata jika Dini dan anakku dalam bahaya. Ingin kutepis, tapi rasa itu kian membayang. Ku kecup perut istriku dan kuucapkan doa. Semua kuniatkan hanya untuk membuat mereka bahagia. Itu saja. Kalimantan, 11 April 2019. Rasa lelah seketika menyergap tubuhku. Turun dari pesawat beserta Dini di sampingku. Aku dengan sabar membantu dan menggandeng tangannya mesra. Ia pun tampak bahagia mendapat penjagaan penuh dariku. Untuk menghilangkan lelah perjalanan, akhirnya aku memutuskan untuk singgah dahulu di penginapan sebelum akhirnya ke rumah kontrakan yang disediakan. Jangankan untuk berbenah, berjalan pun aku sudah sangat lelah. Melihat istriku yang tampak lemas membuatku bertambah iba. Kita sewa penginapan dulu ya, Dek.
Kamu pasti sangat lelah dengan perjalanan ini, tawarku. Ia menatapku sayu sebelum akhirnya menjawab, "Iya mas, aku ikut saja," disertai anggukan pelan darinya. Kami pun akhirnya mencari penginapan tak jauh dari bandara. Sampai di penginapan yang nampak sederhana itu, aku dan Dini langsung merebahkan badan. Kami pun langsung tertidur dengan perut yang lapar akibat sangat kelelahan. Pagi hari esoknya kami terbangun dengan perut yang bersenandung riang. Suara kerujukannya membuat Dini tersipu malu. Dia lantas menuju toilet dan kudengar guyuran air di sana. Mungkin ia langsung mandi. Tak lama ia pun keluar dengan menggunakan handuk. Benar dugaanku, jika ia baru saja mandi. "Ayo mas, kamu mandi. Terus kita cari sarapan. Ada lapar nih," sahutnya. "Iya sayang, mas mandi dulu ya," ucapku, seraya bergegas menuju toilet untuk mandi dan bersih-bersih. Selesai mandi, kulihat ini sudah cantik, memakai dress yang menutup sebagian betisnya beserta sepatu kets kesayangannya. Ia menatapku manyun seperti menahan marah. "Cepetan mas, lama banget sih," lelet adiknya. Untuk pertama kalinya kulihat dia marah-marah seperti ini. Mungkin akibat terlalu lapar, ia jadi tak bisa menahan emosi. Tanpa menjawab karena takut Dini bertambah marah dan semua menjadi runyam, aku pun segera berpakaian dan segera mengandeng Dini keluar penginapan untuk mencari sarapan. "Mas, mau makan apa?" tanyanya ketika kami sudah berada di warung nasi. "Terserah adek aja, mas ikut," jawabku. Dengan mengulas senyuman semanis mungkin, ia pun memanggil pelayan. Dan tak lama makanan pun datang. Dini begitu lahap menyantap makanannya. Sedangkan aku masih terngiang-ngiang ucapan orang-orang 5 tahun silam. "Kamu kenapa mas? Makanannya gak semangat gitu?" seru Dini yang berhasil membuatku terkejut. "Ah, gak kenapa-napa dek," jawabku berbohong. Seketika dadaku bergemuruh, karena ini kali pertama aku membohonginya. "Kamu gak bohong kan mas? Matamu berkata lain," sediknya. Sepertinya Dini menaruh curiga. "Gak percaya sama mas," ucapku seraya beranjak dari kursi dan berjalan menuju meja kasir. "Meja nomor 5, Bu, berapa?" tanyaku. 60.000 pak, jawabnya singkat. "Ini bun," ucapku sembari menyodorkan uang 100 ribuan. "Ini kembaliannya pak." Ibu itu menyodorkan 2 lembar uang 20 ribuan. Belum sempat berbalik, ibu tadi menghentikan langkahku dengan pertanyaannya. "Maaf pak, apa bapak bukan asli sini? Dokat bapak berbeda," tanyanya sopan. "Iya bu, saya baru saja sampai. Saya dari Jawa," tuturku lembut. "Oh iya pak, sekali lagi maaf, saya mau bertanya. Apakah istri bapak sedang hamil?" tanyanya ragu. "Iya bu, betul," jawabku singkat. "Oh iya pak, kalau bisa istrinya dijaga ya pak. Jangan biarin perutnya dielus-elus siapapun ya pak," jelas ibu lagi. Aku mengangguk pelan. Setelah mengucap terima kasih, aku pun kembali ke tempat di mana Dini duduk santai sembari menunggu kedatanganku. Kami pun segera meninggalkan warung dengan bergandengan tangan. Kata-kata ibu tadi membuatku bertambah dilema. Apakah benar keputusanku untuk tinggal dan mencari nafkah kembali di tanah sejuta mistis ini?